Ibu, itu ada permennya sendiri untuk benturan kepentingan. Dibuat matriksnya, misalnya contoh Ibu bisa mengambil dari instansi yang lain, berarti sumber, itu dia ada kolomnya itu ada sumber kepentingan, jenis benturan kepentingan, terus upaya penanganannya apa. Itu termasuk identifikasi benturan kepentingan. Karena itu ada di permennya, misalnya pengangkatan PPN CPNS tidak sesuai dengan kriteria. Karena kenapa? Itu ada jenisnya apa? Hubungan afiliasi. Lalu apa namanya upaya yang dilakukan? Seharusnya dibuat prosedur mekanisme pengangkatan CPNS. Seperti itu, Ibu. Mungkin itu yang Mbak Siva banyak ya untuk ini. Masukan dari saya, mungkin dari Mbak Siva atau Mas Kosin, silakan. Baik, Mas Ozin mungkin ada? Menjelaskan alur mekanisme prosedur yang ada di cukup Mbak. Cukup baik. Kalau gitu Siva ada sedikit mungkin ya Bu tambahan. Yang tadi saya lihat ada beberapa yang mungkin masih perlu dilengkapi lagi ya Bu. Udah sangat kayaknya Ibu sudah tahu di mana letak kekurangan saya di mana, kita keunggulan kami di mana, itu sekarang sudah mulai memahami ya Bu. Itu udah selangkah lebih maju sehingga sudah tahu, oh iya ini kekurangan saya. Nah itu yang harus bisa tersampaikan Bu, baik di dokumen maupun nanti di sajiannya. Karena dengan tahu kelebihan dan kekurangan kita bisa mengetahui kan upaya seperti apa untuk menanganinya gitu. Solusinya seperti apa. Itu yang solusi itu dan upaya itu yang menjadi inovasi Bu. Reformnya Ibu di situ gitu. Untuk di Unsiah. Mungkin dari sini saya udah tidak perlu lagi menjelaskan lebih banyak. Tadi sudah banyak disampaikan sama Mbak Miftah. Dipelajari lagi aja Bu untuk PP 60 tahun 2008-nya tentang SPIP supaya bisa lebih kenal lagi apa itu SPIP dan bedanya dengan SPI ya. SPI yang Satuan Pengawas Internal. Selebihnya mungkin sudah disampaikan sama Mbak Miftah ya Bu. Mudah-mudahan nanti untuk tanggal 5 sudah banyak progres ya Bu. Iya, kalau tanggal 5 ini kan tinggal seminggu lagi nih ya Mbak ya. Bisa Bu. Ya, terkait SK mungkin ya, jadi insya Allah lah kita upayakan. Tapi memang poin penting tadi luar biasa yang saya dapatkan, bahwa ada pemilahan gitu ya, dan ada penyatuan pemahaman tentang bahwa WBS itu apa tadi, jadi sifatnya lebih internal, sementara kalau pengaduan masyarakat itu lebih ke eksternal gitu, atau yang secara umum ya, itu yang clear sekali buat saya, sehingga kita mudah-mudahan tambah tambah paham untuk kemudian menyiapkan segala sesuatunya nanti. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya langsung ke LLDikti 2 mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Miftah, dan juga Bapak Ibu yang masih hadir di room. Saya Cece dari LLDikti Wilayah 2. Di sini saya hadir bersama Sekretaris SPI Bu Rati. Di sini mohon izin Mbak Siva, kami akan share screen ya, soalnya yang dikirim di Google Drive mungkin nggak ada yang LKE ini ya, mohon izin. Silakan Ibu. Apa yang perluaskan, tapi dijelaskan. Jadi idealnya memang ada. Sudah bisa dilihat Mbak Siva? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Di sini saya akan mulai dari pengendalian gratifikasi ya. Dan kami dari LLDikti Wilayah 2, alhamdulillah sudah mulai menerapkan public campaign ya untuk pengendalian gratifikasi. Di sini kami menggunakan ruang publik, kami ada unit layanan terpadu untuk semua stakeholder yang akan berkunjung ke LLDikti Wilayah 2 untuk baik dalam tupoksinya, dalam kegiatannya, kepengurusan dan lain sebagainya. Kami menyediakan unit layanan terpadu dan di situ kami menempatkan standing banner untuk gratifikasi di unit layanan terpadu kami. Kemudian kami juga menggunakan media sosial, ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada Facebook untuk campaign tentang anti gratifikasi. Itu kami sudah menggunakan ULT dan juga media sosial. Sedangkan yang kedua untuk pengendalian gratifikasi apakah telah diimplementasikan? Sudah, alhamdulillah sudah. Kami sudah
memiliki SK Satgas Pengendalian Gratifikasi. Di sana ada 2 orang, satu ketua dan juga 2 anggota. Kemudian untuk public campaign, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas, kami menggunakan standing banner di unit layanan terpadu dan juga konten di media sosial ya. Mungkin evidensinya sudah kita kirimkan di Google Drive tadi, Mbak Syifa, Mbak Miftah sudah kami kirim. Sedangkan untuk pengaduan SPIP di sini penerapan SPI, apakah telah dibangun lingkungan pengendalian sejauh ini, tapi kami belum tahu ya menurut teman-teman di pusat, tetapi di sini kami sudah mencoba untuk membangun lingkungan pengendalian, di mana di sini untuk buktinya ada perjanjian kinerja tahun 2021 antara kepala kami, pimpinan kami dengan PLT Sekretaris Jenderal. Di situ dituangkan dalam perjanjian kinerja. Di sini SPIP ini karena pada tataran sistem, sedangkan kami SPI hanya mendorong maturitas SPIP, maka di sini yang kami coba angkat untuk LKE-nya, evidence-nya itu berupa dokumen perjanjian kinerja tahun 2001 antara Kepala Dikti Wilayah 2 dengan PLT Sekretaris Jenderal. Kemudian untuk ada sosialisasi SPIP sendiri yang handle tuh kemarin masih dari tim SPI karena kami belum memiliki SK sendiri untuk SPIP. Jadi untuk SPIP sosialisasinya masih dijalankan oleh SPI. Di sini kami hanya mendorong maturitas SPIP, tetapi semua kebijakan dan semua decision maker tetap ada di pimpinan sebagai SPIP. Untuk buktinya sudah ada di Google Drive ya, di situ ada dokumen perjanjian kinerja dan juga materi sosialisasi SPIP dan dokumentasi ketika sosialisasi SPIP oleh SPI. Kemudian untuk penilaian risiko di sini kami memiliki dokumen profil manajemen risiko Mbak Syifa dan juga Mbak Miftah. Mungkin lebih dalamnya kami belum punya. Kami hanya ada panduan tentang profil manajemen risiko, tentang skor risiko yang ada itu pun kami dapatnya pada tahun 2018 waktu masih bergabung dengan masih menjadi Kemenristek Dikti. Untuk tahun setelah itu kami belum ada lagi dapat sosialisasi dan lain sebagainya, makanya kami masih menggunakan dokumen profil manajemen risiko tahun 2018 sebagai pijakan kami untuk membuat pada tahun 2020 Mbak Syifa dan Mbak Miftah. Kemudian untuk apakah kegiatan pengendalian untuk memanage risiko telah diidentifikasi? Alhamdulillah sejauh ini untuk pengendalian untuk memanage risiko di situ kami udah ada dokumen maklumat untuk pelayanan publik harus seperti apa. Kemudian perjanjian kinerja berjenjang, tapi itu masih tahun 2019, belum kami update yang terbaru. Setelah perjanjian kinerja antara pimpinan kami dengan pusat, kemudian pimpinan kami akan membuat perjanjian kinerja lagi berjenjang dengan pimpinan yang ada di kantor sini, mulai dari kalau dulu ada kepala bagian, ada kepala subbagian seperti itu. Kemudian sini saya coba ngangkat evidence bukti contoh pengisian pengembangan kompetensi pegawai. Di sini juga menjadi concern kami untuk pengendalian untuk manajemen risiko. Di sini kita ada pengembangan kompetensi pegawai ya, bagaimana kita memetakan kekuatan pegawai kita sendiri, di mana kekurangan, di mana kelebihan, dan apa yang harus kita up untuk untuk lembaga kami ya, sehingga pegawai kami mungkin bisa bekerja dengan optimal. Apa kekurangan kelebihannya ya sudah kami tindak lanjuti di HCDP ya. Kemudian di sini juga ada fakta integritas panitia pengadaan CPNS ini tahun 2019 ya. Di situ ada fakta integritas juga ketika kita membuka formasi untuk CPNS. Di situ untuk perekrutannya kami bikin fakta integritas untuk panitia penerimaan yang ada di internal kita juga. Kemudian menyangkut SPI, apakah SPI telah diinformasikan? Alhamdulillah sudah ada SK Satuan Pengawas Intern. Kebetulan saya ketua SPI-nya dan juga Bu Rati sekretaris SPI-nya sudah ada kami. Untuk program kerja SPI sudah kami taruh di Google Drive juga. Kami sudah ada proker selama setahun sudah ada, dan juga dokumentasi SPI-nya sudah ada di Google Drive juga. Mbak Syifa, Mbak Miftah sudah kami share di sana juga. Kemudian untuk pengaduan kepada masyarakat, apakah ada kebijakan pengaduan masyarakat yang diimplementasikan? Alhamdulillah sejauh ini kami sudah memiliki SOP pengaduan pelayanan publik sudah. Kemudian ada SK narahubung pengaduan untuk lapor,
kami ada SK-nya tersendiri untuk menghandle laporan yang masuk melalui aplikasi lapor. Kemudian ada SK pengelola unit layanan terpadu, karena di sini kami ada unit layanan terpadu, sehingga di sana ada satu yang bertanggung jawab sebagai pengelola. Apapun yang terjadi, ada satu yang selain staff yang menjaga WLT, ada juga pengelolanya. Kemudian untuk dokumentasi unit layanan terpadu sudah kami share juga di Google Drive, Mbak Siva, Mbak Miftah. Kemudian untuk penanganan pengaduan di sana di sini pengaduan kami melalui 2 jalur, bisa melalui pengaduan melalui lapor yang terbuka ya karena diiniin oleh Sekretariat Negara, dan kemudian kami ada pengaduan melalui formulir pengaduan publik di menu PPID kami. Ini terintegrasi di laman web Dikti Wilayah 2. Di sana sudah ada menu PPID, ada submenu layanan informasi, kemudian ada formulir pengaduan publik. Sudah kami capture juga. Kemudian untuk monitoring belum kami laksanakan karena itu rencana di akhir tahun. Tetapi nanti kami mohon arahan dari Mbak Siva, Mbak Miftah, bentuknya seperti apa untuk monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan di akhir tahun nanti. Kemudian untuk jumlah pengaduan masyarakat tindak lanjuti berjumlah 69, untuk pengaduan masyarakat yang sedang diproses berjumlah 4. Jadi totalnya ada sekitar 73 pengaduan yang masuk ke kami, Mbak Miftah, Mbak Siva. Kemudian untuk evaluasi memang belum kami laksanakan, mohon arahannya harus seperti apa, karena kami juga belum mendapatkan formula yang tepat, kami harus bertanya seperti apa, Mbak Siva mohon arahannya. Kemudian terkait WBS, kita sudah internalisasi di lingkungan unit kerja kita, di situ ada buktinya tangkapan layar ya untuk bagaimana cara melaporkan ada pelanggaran di pegawai kami. Untuk yang internal itu bisa melalui PPID juga, di formulir itu sudah kami capture juga bentuk di dalamnya, pengisian segala macam sudah ada untuk internal kami juga. Kemudian kami sudah publikasi juga lewat media sosial jika ada pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya di media sosial yang terindikasi ada di antara pegawai kami, mohon tolong dilaporkan. Mohon maaf kami belum ada web tersendiri untuk WBS. Belum ada kami bikin menu tersendiri di laman kami terkait WBS. Kami masih menggunakan menu PPID, Mbak Siva, Mbak Miftah. Kemudian untuk evaluasi atas WBS, kami belum pernah evaluasi. Mohon arahan dan bimbingan juga bentuknya seperti apa untuk evaluasi dan monitoring. Kemudian yang penanganan benturan kepentingan di sini masih kosong sama sekali. Mungkin selama ini sudah kami jalani, sudah kami terapkan, memang belum ada dokumen khusus yang terkait benturan kepentingan. Mungkin seperti itu, kami mohon arahan dan bimbingannya lebih lanjut Mbak Siva dan Mbak Miftah. Mungkin demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Mbak Miftah terlepas dari room Zoom-nya ya. Oh, udah kembali nih. Mbak Miftah. Iya. Lepas ya? Iya, sinyalnya, ampun, jelek banget wifi-nya. Lagi habis di restart. Iya, gimana Mbak? Ya, ini tadi dari LE2 sudah selesai paparan. Untuk LKE-nya, mohon masukan dari Mbak Miftah, Mbak. Iya, aku tadi kelewat nih Mbak. Tapi kalau misalnya untuk masukan sih kurang lebih, tapi udah LKE-nya sudah. Google Drive udah ada semua Mbak. Untuk benturan kepentingan WBS dari LLDikti tadi masih agak kebingungan, dan untuk WBS mungkin belum ada kanal khusus memang dari LLDikti 2 untuk saluran WBS, masih gabung dengan PPID-nya. Ya. Tapi untuk pengumuman ke publik, untuk public campaign-nya sudah kami lakukan, cuman kami masih menggunakan form pelaporan pelanggaran yang masih ada di PPID, masih menggunakan menu PPID. Iya, mungkin nggak apa-apa kayaknya ya Bu, untuk sementara itu juga nggak apa-apa. Untuk yang benturan kepentingan, mohon arahannya Mbak Miftah, Mbak Siva. Iya, kalau untuk benturan kepentingan sama halnya dengan yang sebelum saya sampaikan nih Bu, untuk identifikasi atau pemetaan
Jadi ini kan pada seluruh tugas tusinya ini dipetakan Ibu. Jadi nanti ada sumber. Jadi itu benturan kepentingan itu tidak hanya korupsi ataupun ini ya, tapi juga kayak misalnya nepotisme juga termasuk, kolusi juga termasuk, terus misalnya pengadaan BMN tidak sesuai dengan prosedur, atau itu jadi nanti ada jenis-jenis dari sumber kepentingan, ada hubungan afiliasi, ada gratifikasi, nah itu seperti itu Ibu. Nah Ibu nanti bisa lihat di permennya itu melakukan matriks, membuat matriks berdasarkan dari permen sumbernya, jenis benturan kepentingan, upaya pencegahannya seperti apa. Lalu nanti itu juga banyak sih Bu, kalau nggak salah kemarin juga di googling banyak kok kita lihat metrik benturan kepentingan seperti itu contohnya, nanti keluar dari kementerian lain ataupun instansi pemerintah lainnya. Nanti ibu telusuri aja, oh ini masuk nih ke dalam apa namanya, sepertinya sebenarnya terjadi di lingkungan kami tapi memang belum dilaporkan. Jadi benturan kepentingan ini sifatnya tidak hanya pelaporan tapi juga diidentifikasi sebenarnya terjadi mungkin ya di lingkungan Bapak Ibu tapi tanpa disadari gitu kan, terdakwa ini termasuk dalam kategori benturan kepentingan seperti pengangkatan PNS tidak sesuai prosedur. Jadi tidak hanya pengangkatan CPNS-nya ini karena ada hubungan apa namanya persaudaraan, tapi bisa juga tidak melalui seleksi, itu juga termasuk dalam benturan kepentingan. Lalu untuk penanganannya seperti apa? Benturan kepentingan apakah sudah disosialisasikan? Nah ini sifatnya sebenarnya kalau misalnya emang belum sempat misalnya sosialisasi mengundang narasumber, ini bisa misalnya membuat pedoman diturunkan misalnya dari permen, dibentuk di pedomannya di universitas, dibuat nggak pedoman SK Rektor. Nah itu bisa dibuat seperti itu Ibu, diinternalisasikan ke seluruh ke semua layanan, misalnya pedomannya itu. Ataupun permennya misalnya mengundang Itjen untuk mensosialisasikan dari Permendikbud itu sendiri. Lalu kalau untuk penanganan benturan kepentingan ini telah diimplementasikan, ini bentuknya laporan ya, laporan. Jadi dari yang tadi Duda sampaikan, apakah sudah diimplementasikan ke seluruh layanan, apakah ada laporannya, ataukah benturan kepentingan ini nanti matriksnya ini sebenarnya juga masuk ke dalam penanganan benturan. Jadi udah di matriks kegiatan upaya-upaya yang dilakukan pencegahannya itu seperti apa gitu. Itu setelah diimplementasikan atau belum, seperti itu Ibu. Kalau misalnya untuk benturan kepentingan, misalnya penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dari matriks tadi yang Ibu buat sebenarnya sudah diidentifikasi, ini malah matriks identifikasi dari lingkungan benturan kepentingan. Lalu bisa juga tuh matriksnya disosialisasikan, ternyata ini sebenarnya sosialisasi, jadi kayak sebenarnya ini telah terjadi gitu kan, tapi kita tidak tanpa sadar itu maksud ke dalam benturan kepentingan, telah diimplementasikan. Apakah dari misalnya tadi sekarang sudah ada nih before after, sekarang karena sudah ada sudah ada untuk seleksi dari PPNPN, misalnya seleksi untuk PPNPN di lingkungan LLDC, itu ada seleksinya, sebelumnya tidak ada, itu seperti itu. Apakah setelah diimplementasikan ke seluruh layanan, misalnya tidak hanya pengangkatan PPNN, bisa pengadaan sudah sesuai prosedur, pengadaan barang dan jasa, atau mungkin misalnya terkait banyak hal sebenarnya Bu dalam dimasukkan sebenarnya kategori benturan kepentingan gitu tanpa disadari. Sebenarnya kita pun dalam menyusun benturan kepentingan pun kemarin, oh ini ternyata masuk benturan kepentingan ya. Jadi banyak yang sebenarnya tidak sadar seperti itu. Mungkin itu ya Bu kalau misalnya benturan kepentingan. Baik, siap Mbak Miftah. Baik, ada lagi Mbak Miftah? Mungkin itu aja Mbak, silakan nanti kalau ada yang lainnya. Siap, izin menambahkan, Ibu tadi kan saya melihat untuk yang monitoring evaluasi ya, kebanyakan disampaikan masih monitoring evaluasi dilaksanakan akhir tahun. Nah, sebetulnya laporan pengaduan masyarakat, laporan WBS, laporan benturan kepentingan, dan gratifikasi itu harusnya dilakukan bulanan, Bu. Jadi monitoring kalau di akhir tahun itu bukan monitoring namanya, tapi memang evaluasinya gitu, evaluasi tahunan ya. Kalau monitoring itu memang dilakukan setiap bulan berkala ya, gitu, dilakukan berkala dan dilaporkan. Misal memang tidak ada, ya dibuatkah laporan nihil. Untuk gratifikasi misalnya memang tidak ada, dibuatkah laporan nihil.
bahwa memang tidak ada indikasi gratifikasi di LLDQ 2 begitu. Siap-siap Nah, Mbak Siva. untuk inovasi selain public campaign, untuk inovasi mungkin bisa aja dibuatkan semacam pojok untuk lemari gratifikasi gitu kan, nanti kan sudah dibikin kan unit pengendali gratifikasi. Sudah. Jadi ketika ada misalkan dari PTS nih datang bawa makanan atau bawa kain atau bawa apa gitu, itu bisa dilaporkan, dicatat oleh unit pengendali gratifikasi, dilaporkan, dan misalkan untuk yang tidak kadaluarsa ya bisa dipajang di pojok gratifikasi itu atau di lemari gratifikasi itu. Itu salah satu contoh bentuk inovasi ya gitu. Siap-siap Mbak Siva. Kemudian untuk yang tadi ya, yang monitoring itu kan memang yang tadi dilakukan laporan bulanan ya. Terus Iya, laporan. untuk evaluasinya seperti apa? Nah, dengan dilakukan berkala, misal inovasinya, misal ini mengenai pengaduan masyarakat nih, biasanya kan dilakukan di ULT nih di depan ya, ada laporan, ada unit pengaduan khusus misalnya gitu. Nah, tapi kan sekarang pandemi nih, berarti kan harus dibikin supaya tidak tatap muka, misalkan online. Nah, itu kan ada before after, Bu. Itulah fungsinya monitoring dan evaluasi. Itu kan dievaluasi, wah ada pandemi nih, harus evaluasi. Kita harus berpikir lagi kreatif gimana caranya nih supaya tetap bisa melayani tapi tidak perlu tatap muka atau menghindari menjaga supaya tidak terjadi penularan, misalkan ada kita bikin ini deh sensor suhu atau misalkan dikasih akrilik. Nah, itu salah satu bentuk inovasi yang sebetulnya perlu didokumentasikan dan ditunjukkan bahwa ini sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada gitu. Itu bentuk inovasi, bentuk kreasi. Itu hal-hal kecil yang sebetulnya bisa didokumentasikan dan menjadi inovasi di lingkungan LLDQ 2 gitu. Terima kasih Mbak Siva. Sebenarnya di saat Mbak Siva cerita seperti ini, alhamdulillah kami sudah laksanakan, cuma memang belum ke-capture karena memang di OLT sudah kami terapkan untuk sesuai standar protokol kesehatan ya, ada akrilik, ada pembatas, ada segala macam sudah. Cuman mungkin beberapa foto yang dikirim ada ke-capture, cuma nggak kami tuangkan di LKE ya. Kemudian karena ada perubahan yang dari pandemi ini, akhirnya kami juga menggunakan media sosial kami untuk segala pelayanan kami secara daring itu juga sudah, cuman mungkin memang kami nggak masukin di LKE ya, sudah tertulis, cuma memang sudah kami jalani. Dan untuk pengaduan kami secara rutin tiap hari pasti kami periksa untuk yang masuk melalui on form ataupun yang melalui lapor, tiap hari memang ada nada hubung yang selalu update, cuman memang kami belum bikin laporan tertulis untuk bulanan, tapi terima kasih atas masukannya Mbak Siva. Nanti mulai setelah ini nanti kami akan bikin per bulan yang secara tertulis ya laporannya untuk yang pengaduan. Tapi memang sudah kami jalan, cuma memang belum kami tuangkan secara tertulis untuk laporan ya. Terima kasih atas masukannya Mbak Siva. Iya, sekalian Bu, gratifikasi, terus benturan kepentingan, pengaduan, dan WBS itu bisa dibuat juga laporannya. Nggak perlu banyak-banyak kok, iya. Nggak perlu banyak-banyak, nggak apa-apa gitu. Tapi ada gitu laporan yang diketahui dan tertulis gitu, dan semua itu sebetulnya seperti yang tadi disampaikan Mbak Mifa, mungkin kita sudah melakukan itu tapi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga nggak tergambar bahwa ada inovasi gitu, dan kita mengikuti tetap ikut berubah juga mengikuti perkembangan yang ada dan kondisi yang ada gitu ya. Nah, jadi mungkin jadi lebih clear ya. Oh iya, tidak harus inovasi yang besar-besar, enggak gitu. Hal-hal kecil aja sudah bisa ditunjukkan sebagai inovasi apabila kita bisa menjelaskan dan menyampaikannya dengan baik gitu. Before after aja dibikin. Sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti apa gitu ya. Untuk SPIP tadi saya lihat ada materi untuk sosialisasi SPIP ya, sudah disampaikan mungkin oleh tim SPI-nya dan udah sampai berkunjung ke inspektorat tempat ya. Tadi juga saya lihat dokumen-dokumennya masih dokumen-dokumen yang lalu ya Bu, masih ada yang 2019, masih yang berjenjang itu masih 2019, yang terakhir baru penilaian kinerja yang 2021, tapi belum diturunkan secara berjenjang ke internal kami karena kemarin terkait ada perubahan yang dari
kepala bagian, jadi ada penyederhanaan ke fungsional dan lain sebagainya, Mbak Syifa. Jadi mungkin setelah semuanya normal akan kami tindak lanjuti lagi, Mbak Syifa. Nah, itu nggak perlu nunggu normal, Bu. Justru ini kesempatan untuk perubahannya Ibu gitu. Oh, kemarin seperti ini loh, kemarin masih kekabag nih, sekarang sudah fungsional. Kita akan berubah nih gitu. Mengikuti kondisi ini ada reform seperti apa nanti sistemnya akan dibuat gitu. Kinerjanya nanti seperti apa akan dibuat. Terus fakta integritasnya seperti apa dibuat. Karena sekarang sudah fungsional berbeda dengan dulu waktu masih struktural. Struktural, gitu. Ya benar. Itu juga salah satu bentuk inovasi yang bisa Ibu angkat gitu. Oke. Ya. Dina, terima kasih Mbak Syifa. Itu salah satu inovasi yang bisa diangkat juga sehingga ini membuktikan bahwa LLDikti 2 itu nggak diem nih dengan ada perubahan-perubahan yang ada, kita juga ikut bertransformasi gitu, ikut berubah gitu, mengikuti dengan perkembangan yang ada, begitu ya Bu. Iya, Jadi siap. Nggak kita pakai dokumen-dokumen yang dulu terus gitu tanpa ada perubahan apa-apa. Justru ini dokumen lalu seperti ini nih Bu, nah sekarang kita kan kondisinya begini, ini loh perubahannya. Nah itu yang perlu ditunjukkan di ZI ini gitu. Ya. Siap. Terus untuk SPIP, keterlibatan pimpinan itu kan sangat penting. Jadi seperti tadi masukan dari Pak Maralus, mohon dibantu juga untuk diinformasikan ke koordinator dan sesumnya gitu, bahwa memang keterlibatan pimpinan itu sangat penting. Jadi nanti pada saat pencanangan ZI, terus pada saat survei oleh Menpan RB, nanti yang memaparkan itu ya pimpinannya gitu. Nanti yang A sampai Z harus mengetahui bagaimana, termasuk di SPIP ini ya Bu, yang pengendalian tadi kan sudah disampaikan yang 8 subunsur itu diantaranya juga SPIP. Nanti dibuatkan aja untuk start awal, dibuatkan SK untuk SPIP, ketuanya biasanya sekretaris ya, seslemnya menjadi ketua untuk tim SPIP-nya. Isinya memang ya. Nah terus misalnya gini, contoh juga untuk yang bukti bahwa lingkungan pengendalian ini setelah dibangun ya, kan biasanya kalau LLDikti itu suka ada rakor-rakor ya dengan rakor PTS. Nah, itu sebetulnya rakor-rakor seperti itu juga salah satu bentuk dari pengendalian, lingkungan pengendalian di LLDikti 2, karena pasti membahas isu-isu strategis kan. Nah, itu mungkin bisa diangkat bahwa salah satu lingkungan pengendaliannya itu dengan dibuatkan rapat-rapat rutin, misalkan tiap bulan terjadwal bulanan rapat koordinasi dengan PTS untuk membahas isu-isu yang strategis yang memang berupa kontrol dari LLDikti 2 terhadap PTS yang ada di wilayahnya gitu. Nah, itu nanti bisa undangan-undangannya maksudnya dibuat sebagai data dukung beserta notulen dan dokumentasinya. Itu salah satu bentuk lingkungan pengendalian juga. Untuk risk profile, saya lihat tadi risk profile-nya juga masih berupa tabel ya, mungkin ya, hanya berupa ada indeks, ada skornya ya, skor risiko, terus sedang, rendah, tinggi, yang seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dilengkapi lagi. Itu kan masih tahun berapa tuh, Bu? 2020 ya, 2021 belum, Mbak Syifa. Ya, apa-apa nanti diperbaiki, ditambahkan. Misalkan ada covernya yang bagus, ada narasinya juga ditambahkan. Bagaimana kemarin menyusun manajemen risiko itu, risikonya seperti apa gitu. Nanti itu bisa dilengkapi, bisa melihat juga dari LLDikti lain ya. Gitu. Siap. Jadi kemarin seperti ini Mbak Syifa, karena kemarin kami juga belum tahu garis koordinasinya ke Inspektorat 3 atau 4. Dua hari yang lalu kami sudah dapat kepastian kalau kami di bawah Inspektorat 3 ya, karena Sekjen dipakai bawah Sekjen. Kemarin sudah saya sampaikan juga kami mohon untuk pendampingan terkait manajemen risiko ini, dan dari Inspektorat 3 mengatakan sekitar Agustus atau September ini baru sasarannya turun untuk pendampingan ke LLDikti terkait yang manajemen risiko seperti itu, Mbak Syifa. Tapi nggak apa-apa, nanti kami juga akan coba matchmaking dengan teman-teman LLDikti yang lain, mungkin mereka sudah
ada inovasi terbaru atau punya format terbaru terkait peta manajemen risiko Mbak Cipo ya, karena ini kami hanya patokan kami terakhir ya waktu 2018 menggunakan format ini pas Kemendikbud Dikti ya Mbak Cipo ya, belum kami update lagi seperti itu. Iya Ibu, memang belum nggak ada format yang pasti ya mengenai risk profile ini gitu, karena sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi untuk sharing mungkin bisa melihat risk profile-nya. LLDP 4 dia punya inovasi mengenai risk profile ini ya Bu. Benar-benar dengan Mbak Yeni ya, dengan Iya. kami sudah ke sana juga Mbak, sudah karena memang kenal juga, sudah banyak belajar sih dari beliau juga, sudah minta ya bisa sama-sama sharing aja, kan ada di LDIK 2 mungkin ada inovasinya yang A, LDIK 4 punya inovasi yang B, gitu, saling sharing, jadi saling melengkapi gitu ya Bu. Iya, siap-siap Mas. Baik, ada lagi mungkin Mbak Mista, Mas Hozin? Ya, supaya tidak stres ya Kak Sarah ya. Cukup Mbak. Cukup ya. Baik. LLDIK 2 terima kasih ya Bu Cici. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Mista, Bapak Ibu semua, terima kasih. Iya. Baik, ini sepertinya di sini dari Unstrat juga hadir, ada Pak Dekannya ya. Selamat bergabung Pak Fabian, Pak Prof Fabian. Ya. Iya. Siap. Iya Bapak, terima kasih sudah ikut bergabung Pak. Ini menunjukkan keterlibatan pimpinan nih. Iya, saya rolling semua, saya masuk semua room Bu, termasuk sini. Siap Bapak. Jadi pegawai-pegawai yang manajernya semua pegawai, jadi kita monitor aja. Jadi yang tahun lalu kita dosen, kan sekarang kita ganti memang pegawai karena mereka yang memang ujung tombaknya di depan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama Bu. Sudah memaparkan tadi. Iya. Ya. Sudah dapat, semua kita sudah catat dan dalam waktu dekat kita akan update dokumen-dokumen yang masih lengkap. Iya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Baik, untuk yang lain mungkin sudah semua Mbak Miftah yang hadir di sini. USK sudah, UTM sudah, UTU sudah, tampaknya yang hadir di sini sudah semua. Oh, LLDIK 1 mungkin tadi belum lengkap. LLDIK 1, Ibu Efridayanti Nasution. Monitor Ibu. LLDIK 1. Iya Bu. Iya, silakan Ibu. Tadi sepertinya waktu saya minta dari LLDIK 1 belum siap. Jadi mungkin silakan dari Ibu untuk memaparkan LKN-nya, Bu. Untuk LKN saya share screen-nya atau gimana Ibu? Iya, silakan share screen dan paparan sedikit, karena yang tadi pagi dari LLDIK 1 tidak siap untuk paparan. Begitu. Jadi mungkin sekarang diwakili Ibu saja. Kami persilahkan untuk LLDIK 1. Dari beberapa butir-butirnya kita baru melaksanakan untuk yang pelaporan masyarakat dalam bentuk lapor.go.id-nya. Tapi nggak apa-apa, saya share aja atau gimana? Boleh kalian di-share juga ininya Bu, Google Drive-nya dari LLDIK 1, karena belum ada Bu. Kenapa Ibu? Mohon maaf. LLDIK 1 belum ada. Dari LLDIK 1 belum ada link untuk Google Drive-nya. Kami belum menerima. Iya. Ibu. Iya. Sambil di-share screen aja, nggak apa-apa Bu, nanti sambil diskusi. Nggak bisa Bu, di-share screen. Oh, nggak bisa share screen. Baik, kalau nggak bisa share screen, mungkin
Ibu bisa leave breakout room dulu sebentar. Nanti di main room ada Mas Alex. Iya. Iya, bisa langsung minta ke Mas Alex akses untuk share screen, Bu. Oh iya. Ya, baik kami tunggu, Bu. Sepertinya yang dari LLDK 1 tadi live meeting ya. Tidak live breakout. Sambil menunggu mungkin ada diskusi dulu mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini. Mumpung nih di sini ada Mbak Miftah sama Mas Hozin untuk bisa sama-sama. Disebutin aja, Bu. Sebutin aja. Ya, Mbak. Mungkin kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau tanggapan dari yang lain, nggak apa-apa, silakan, atau mau apa yang perlu dipersiapkan nanti kalau ketemu ujian seperti itu. Mbak Syifa, Mbak Miftah, Iya. yang tadi tanggal 5 tuh apa ya? Soalnya tadi kedengarannya tapi belum konsen yang tadi disebut tanggal 5 nanti itu maksudnya ketemu yang inspektorat ya? Atau seperti apa Mbak Syifa? Untuk tanggal 5. Iya, tanggal 5 itu kayak sepertinya jadwal dari inspektorat itu untuk kunjungan ke teman-teman dari LLDT ya. Untuk surat tugasnya mungkin saya kurang paham sudah sampai mana, tapi tadi Pak Maralus menyampaikan surat tugasnya sedang on proses begitu. Untuk pelaksanaannya mungkin bisa daring, bisa luring, Bu. Tergantung kesiapan dari masing-masing tempat yang akan dikunjungi gitu. Berarti untuk yang note kami kan tadi kami belum ada LKS sama sekali itu yang terkait benturan kepentingan Mbak Syifa. Jadi mungkin bisa kita prepare dari sekarang ya, seandainya tanggal 5 pun itu teman-teman dari inspektorat turun ya. Iya, dilengkapi Bu supaya tanggal 5 itu sudah ada progres dan Itjen sudah melihat oh iya oke. Ini kurangnya tinggal apa-apa nanti pasti ada masukan lagi dari Itjen kan gitu. Paling tidak apa yang sudah kita berikan masukan itu sudah ada progres sehingga Itjen juga melihat oh iya sudah lebih siap dibandingin belum ada pendampingan gitu ya. Oke. Mbak Syifa, kayak note kami yang tadi tentang monitoring evaluasi. Jadi ini kan kami karena kami akan evaluasinya di akhir ya. Jadi ini kami bikin dulu untuk yang monitoringnya ya Mbak Syifa ya, untuk yang per bulan yang terkait pengaduan-pengaduan seperti itu. Iya, dibuat untuk laporan tertulisnya ya. Iya, laporan bulanannya dibuatkan dan tidak usah disampaikan di situ monitoring evaluasi akan dilakukan akhir tahun. Langsung saja dilakukan monitoringnya, laporan bulanannya seperti apa gitu. Nanti hasil laporan itu kan ada evaluasinya. Bulan ini tidak ada gitu. Oke, siap. Makasih Mbak Syifa. Baik, itu. Harus perlu dilihat. Silakan mungkin ada lagi. LLDT 2 bisa ini minta tolong untuk Prof Yuliansyah ya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan misalnya RB ataupun apa untuk keterlibatan pimpinan mungkin nanti dalam saya nggak tahu sih kalau untuk yang Itjen ini kalau yang 2 jadi Itjen ini kan ada 61 PTN. Nah, mereka ini udah melakukan 2 batch kemarin. Nah, yang batch pertama itu
mereka semua datang ke lokasi Ibu kalau luring. Nah, untuk yang kemarin itu juga sebenarnya mereka luring, cuma emang banyak PTN yang tidak bisa ketemu langsung gitu kan, karena emang lagi naik-naiknya kan Iya, benar, COVID. kan lagi naik. Akhirnya mereka pun nanti tim Itjen yang menghubungi Bapak Ibu masing-masing untuk koordinasi PIC dari masing-masing PTN ataupun LADIKTI. Nanti Itjen yang menghubungi, karena itu Itjen yang langsung kontak ke PTN dan LADIKTI-nya langsung. Nanti ya dipersiapkan saja Ibu yang belum-belumnya nanti. Yang penting sih biasanya Itjen itu nanya tentang inovasi apa yang dilakukan before after. Oke, siap. Oh ya, satu lagi Mbak Siva, sebenarnya untuk ketemu pimpinan PTS untuk bahas tentang untuk pengendalian dan juga monitoring dari kami sendiri, sebenarnya kami sudah lakuin Mbak Siva, karena Pak Kepala kami yang baru ini sudah keliling 4 wilayah kerja kita juga untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan PTS, tapi memang untuk rakerpim sendiri, untuk raker keseluruhan itu memang belum kami laksanakan tahun ini, Mbak Cipa. Karena ini juga terkait COVID lagi melonjak ya di tempat kami, apalagi di Palembang juga lagi zona merah. Tapi untuk ketemu dengan pimpinan PTS untuk bahas tentang kami, tentang lembaga, tentang perguruan tinggi kedepannya seperti gimana, seperti apa, itu pun sudah dilakukan oleh beliau. Cuman mungkin nanti saya lengkapi di LKE ya Mbak Siva ya, untuk dokumentasi, notulen dan juga bukti-buktinya ya. Iya. Tanggal 5. Seperti itu Mbak Siva. Iya, kan bisa juga Bu untuk raker-rakernya, karena sekarang lagi pandemi dibuatkan Zoom. Iya, benar. Itu kan salah satu juga bentuk bahwa kita tetap melaksanakan apa yang seharusnya, tapi melalui cara yang lain. Oke, siap. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Mita. Silakan, mungkin ada lagi yang mau berdiskusi sambil menunggu sedikit Mbak. Iya, silakan Bu Yeni. Mbak, ini yang terkait dengan lingkung SPIP. Nah, itu kan ada penetapan untuk SK. Kebetulan di kami itu tidak, saya barusan tadi pagi saya belum upload untuk dokumen-dokumennya, tapi barusan saya sudah scan semuanya, kemudian sudah upload, saya simpan di Google Drive. Nah, yang kami lakukan itu untuk lingkungan pengendalian itu berupa audit internal yang sudah saya sampaikan tadi pagi. Nah, untuk SK sendiri itu ditetapkan per kita lakukan audit gitu. Jadi di audit internal itu memang melibatkan dari mulai pimpinan, Bu Sekretaris, Kabag, subkoordinator, sampai ada beberapa auditor. Nah, ini SK-nya sendiri kan berubah-ubah tiap tahun itu. Kami bisa saja tahun ini timnya itu ini, tahun berikutnya berbeda lagi. Nah, kalau itu memang kalau SK SPIP bolehkah seperti itu gitu kan, tidak ini SK kami buatkan SK SPIP, tidak seperti itu. Jadi SK-nya melingkup ke lingkungan pengendalian berupa audit internal. Boleh seperti itu enggak, Mbak? Mbak Miftah mungkin bisa lebih dahulu memberikan tanggapan, Mbak. Terkait penetapan apa tadi Mbak, maaf? Yang mengenai lingkungan pengendalian SPIP. Ya, Ibu, itu metriknya ya, metrik dari membangun lingkungan pengendalian itu ya. Itu dibuat berdasarkan 8 subunsur SPIP, tapi Ibu baca dulu di Permen atau di PP 60 2008 itu ada 5 unsur SPIP. Nah, di sananya ada 8 subunsur. Nah, nanti di 8 subunsur itu dibagi lagi kalau nggak salah masing-masing 3 item ya. 3 item. Nah, nanti diidentifikasi Ibu, itu identifikasi pembangunan lingkungan pengendalian. Jadi identifikasi atau membangun lingkungan pengendalian. Nah, itu termasuk dalam poin yang SPIP yang poin A. Jadi membuat metrik dari metrik, membuat metrik dari lingkungan pengendalian tersebut itu Ibu. Itu bisa mengacu ke PP 6 ya Mbak? 60 2008 ya Mbak? 2008 ya. 60 2008. Itu ada berapa subunsur. Nah, itu bisa ditelaah. Itu emang harus sih pengawasan ini juga melibatkan semua semua stakeholder Ibu, maksudnya semua yang ada yang terlibat dari mulai kepegawaian, dari pimpinan, dari bawah, dari kepegawaian, dari KTU, semuanya
mengidentifikasi lingkungan pengendalian yang ada di LLDikti itu apa aja gitu. Ya, kebetulan itu juga sama sebenarnya melibatkan seluruhnya. Hanya saja maksudnya untuk penetapan SK untuk SPIP sendiri gitu. Apakah memang harus saklek berupa SK disebutkan bahwa ini SK SPIP kami, tapi bisa nggak dengan itu kan rutin dilakukan audit internal itu setiap tahun. Nah, untuk penetapannya itu berupa surat penetapan tim, kemudian nanti berupa surat tugas, kemudian nanti ada rapat pembahasan, rapat pengarahan, kemudian pembahasan itu yang tim-tim tersebut kemudian ikut rapat pembahasan, sudah itu barulah mereka terjun melakukan audit internal. Nah, hasilnya sendiri akan dibawa kembali gitu ke tinjauan manajemen, dan tinjauan manajemen sendiri terdiri dari unsur pimpinan dari kepala sampai seluruh tim yang melakukan audit dan audit yang diauditnya. Jadi memang berangkai gitu ini untuk lingkungan pengendalian yang memang mengevaluasi kinerja gitu. Kita tetapkan sasaran mutunya, kita lihat penetapan standar layanan publiknya sejauh apa, kemudian dia prosesnya seperti apa, lembar kendalinya seperti apa. Jadi semuanya itu akan dievaluasi gitu setiap tahun secara berkala. Hanya saja ya masalahnya di kami tidak ada saklek, oh ini SK tim SPIP gitu, tapi selalu ada tim tiap tahun yang ditetapkan yang melibatkan dari unsur puncak sampai auditor yang ditunjuk gitu. Apakah boleh seperti itu saja gitu, atau memang harus ada SK tersendiri gitu? Ibu, mohon izin, audit itu merupakan bagian dari SPIP. Audit internal itu merupakan salah satu bagian dari SPIP. Salah satu unsur di SPIP, audit internal itu adanya di pemantauan pengendalian. Nah, di situ Bu. Jadi sementara SPIP itu lebih besar daripada unsur tersebut gitu. Jadi kalau audit itu dilaksanakannya biasanya setelah pelaksanaan ya. Nah, SPIP ini dilakukan dari awal mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi, sampai ke terakhir, termasuk di audit tersebut gitu Bu. Jadi SPIP itu lebih besar daripada hanya sekedar audit internal begitu. Ya, kalau misalkan audit internal itu dilakukan memang biasanya kan setahun sekali ya, gitu. SPIP seharusnya dilaksanakan. Memang SPIP itu ada untuk mengendalikan seluruh proses dari mulai awal perencanaan sampai ke evaluasi, begitu Bu. Halo Bu Yeni, monitor. Ya, ya Bu. Ya. Ini berarti soalnya terbagi-bagi di kami itu ada yang untuk evaluasi anggaran, ada di Lakip gitu kan, Sakip Laki. Jadi SK yang saya bingung itu apa memang harus dibuatkan satu gitu kan SK-nya, atau kami ada beberapa SK gitu kan, SK untuk ini untuk Sakip, oh ini untuk Lakip, oh ini untuk audit. Jadi ada beberapa jenis kegiatan yang memang SK-nya tersendiri gitu, tapi yakin itu bagian dari SPIP kan ya. Nah itu apakah untuk penetapan itunya harus dibuatkan gitu kan untuk SK besarnya gitu. Walaupun sebenarnya SK per ininya sudah ada gitu. Gimana tuh? Justru Ibu, SK SPIP itu ada untuk sebagai pengendali dari seluruh SK-SK yang lain begitu Bu. Kalau yang saya pelajari seperti itu ya Bu. Jadi dengan adanya, makanya kenapa SK SPIP itu biasanya ketuanya adalah Seslem yang beranggotakan pimpinan-pimpinan, misalkan kabag-kabag seperti itu ya, kabag-kabag di LLDikti. Juga ada
sekretariatnya. Jadi pegawai atau stafnya adalah sekretariat yang membantu urusan administrasi. Nah, SK tersebut sebagai pengendali dari keseluruhan SK-SK yang lain kan, kalau sakit, lakip seperti itu biasanya SK-nya untuk pegawai-pegawai yang ditunjuk ya Bu. Tuh, kalau ini untuk pimpinannya, masuk pucuk pimpinan gitu yang berkontribusi untuk pengendalian seluruh kegiatan di LLDIKTI gitu. Berarti bisa ditarik kesimpulan memang harus dibuatkan Baiknya sih SK, SK besarnya. Nah, sekarang kalau masalah ini lebih teknis lagi nih. Ini kan pelaksanaan sendiri sudah dilakukan nih. Ternyata harus dibuatkan SK besarnya gitu kan, SK SPIP-nya sendiri. Nah, masalah nggak kalau kita sudah laksanakan seluruhnya dari tahun ini, tetapi SK SPIP-nya baru dibuatkan saat ini gitu. Bagaimana tuh kalau seperti itu? Jadi seperti seperti hanya baru diadakan hari ini pada saat ini, tapi tidak mengcover kegiatan-kegiatan yang sebelumnya gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Kan sebelumnya ada SK untuk audit internalnya ya. Justru perubahan itu yang bisa ditonjolkan Bu. Jadi dulu belum ada nih Pak SK SPIP. Sekarang kita sudah paham, oh harus ada SK SPIP. Dulu baru berupa SK tim audit internal saja. Sekarang kita sudah SK-kan nih SPIP-nya. Justru perubahan itu yang akan menjadi nilai plus untuk LLDIKTI 4 Bu. Ya, bahwa memang kami sudah memahami pentingnya SPIP, jadi kami buatkan SK untuk SPIP. Dan satu lagi untuk SPI yang satuan pengawas internal ya Bu, Itjen itu sudah mengeluarkan juknis mengenai penunjukan mengenai satuan pengawas internal. Nah, Itjen ada juknis mengenai satuan pengawas internal itu, dan satuan pengawas internal itu biasanya masa kerjanya 5 tahun. Gitu. Untuk satuan pengawas internal ya, yang biasanya melakukan audit internal, itu ada masa kerjanya. Masa kerjanya berdasarkan juknis dari Itjen Kemdikbud, SPI itu masa kerjanya 5 tahun. Gitu. Nanti mungkin bisa dicari lagi, ada juknis SPI dari Itjen Kemdikbud ya. Gitu Ibu. Jadi sebetulnya justru kekhawatiran Ibu itu bisa menjadi satu inovasi, bentuk reformasi, bentuk transformasinya LLDIKTI 4 gitu. Dulu belum ada nih Bu, gitu. Sekarang kita udah ngerti pentingnya SPIP, harus ada SPIP sehingga kami buatkan dalam bentuk SK untuk SPIP gitu. Nanti ke depannya tindak lanjutnya akan seperti apa, itu bisa dijadikan ditonjolkan untuk reformnya atau inovasinya dari LLDIKTI 4. Begitu ya Bu? Iya, boleh Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Tadi Ibu Efrida kayaknya sudah bisa masuk ya. Ibu silakan Bu. Untuk iya, Bu, LLDIKTI 1. Ya. Maaf ya Bu. Iya. Udah Bu. Udah. Mungkin temannya bisa share di chat grup Bu, link Google Drive-nya untuk LLDIKTI 1. Oh iya, sebentar. Sambil Ibu paparan LKE-nya. Aduh, ada yang ikut nggak ya? Sebentar Bu. Saya stop dulu deh. Nggak apa-apa Ibu lanjut aja dulu. Kan itu bisa sambil jalan Bu. 15 menit lagi soalnya waktunya. Oh, ya. Iya, sebentar. Aduh. Iya Bu. Ya. Nah, untuk yang dari pengendalian gratifikasi sendiri kita belum jalan, Bu. Hampir semuanya belum ada yang berjalan di LLDIKTI 1, hanya ada pengaduan masyarakat, itu juga dari lapor.go.id-nya. Oke. Jadi belum bisa ngisi pemenuhan LKE-nya ya, Bu?
Iya, Baik, kalau boleh tahu kendalanya di mana ya, Bu? Kalau yang untuk pengendalian gratifikasi sendiri, tadi saya tanya ke HKT-nya, harusnya ada SK penunjukan untuk untuk pengendalian gratifikasi. Sampai saat ini di LLDT 1 sendiri tidak ada penunjukan untuk yang pengendalian gratifikasi, atau itu memang masuk di SPI atau ada di tim lain, Bu? Apanya ya, Bu? Maksudnya? Kalau untuk pengendalian gratifikasi, menurut informasi yang saya terima bahwa itu dibuatkan SK tersendiri bahwa ada tim yang untuk pengendalian gratifikasinya. Iya, ini kan di sini sudah ada keterangannya ya, Bu. Jika sudah ada unit pengendali gratifikasi, terus pengendali gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur, ini kan sudah ada. Jadi untuk dokumen pemenuhannya mungkin bisa dibuatkan SK-nya. Kalau memang belum ada, maka dibuatkan SK-nya. Gitu. Berarti sembari berjalan ya? Iya. Kalau boleh tahu Ibu ditunjuk untuk ZI ini atau dicanangkan ZI ini kapan ya, Bu? Baru aja, Bu. Tanggal berapa? SK ya. Bukan SK JI-nya. SK JI bulan 2 bulan. Mana 2 bulan? 1 bulan yang lalu. Dana integritas BBK 2 bulan. 2 bulan yang lalu, Bu. Ya, 2 bulan yang lalu sebetulnya waktunya sudah cukup ya, Bu, untuk memenuhi ini. Tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti tanggal 5 kemungkinan kan Itjen akan berkunjung nih, Bu, ke LLDK. Jadi mudah-mudahan Ibu sudah bisa memenuhi LKE-nya. Tadi kan kita sudah banyak sharing dengan LLDK yang lain dan universitas yang lain ya, perguruan tinggi lain. Jadi mungkin Ibu bisa mencatat poin pentingnya yang tadi sudah di-share oleh Mbak Miftah, oleh Mas Kozin, dan saya juga gitu, sehingga bisa tahu, bisa lebih clear. Tapi kalau misalkan memang belum clear saat ini, waktunya untuk kita diskusi, Ibu, supaya nggak bingung gitu, apa yang harus dilakukan, kendalanya di mana gitu. Kenapa ini belum bisa diisi, seperti itu, Ibu. Mumpung di sini masih ada Mbak Miftah dan Mas Kozin. Iya, Ibu. Tapi sih sebenarnya pemenuhannya aja sih, Bu, di kitanya yang belum siap. Tapi nanti dibicarakan kembali dengan manajer areanya sendiri. Iya, dikejar aja, Bu. Dikejar aja. Jadi nggak usah saling tunggu gitu. Kalau apa yang belum ada disiapkan, dimajukan, dan mungkin dari pimpinan juga bisa diajak untuk banyak berkoordinasi juga, Bu, terkait ZI ini ya. Ya, Bu. Mungkin masukan dari Mbak Miftah, atau mau menanggapi Mbak Miftah? Sebenarnya sih mungkin langsung aja, Mbak. Kira-kira yang belum paham dari kita tadi, mungkin Ibu kan dengerin kita dari awal ya, dari pagi, mungkin yang kurang paham atau yang belum sama sekali dan beratnya itu di mana, mungkin bisa sharing apa-apa. Nggak ada sih, Bu. Cuman memang implementasinya sendiri di kitanya belum berjalan. Mungkin perlu komunikasi lagi di antara manajer dan anggotanya sendiri sih dengan pimpinan. Itu aja sih, Bu. Kendala internal di kitanya aja. Gitu, berarti sudah paham ya, Bu? Udah, Bu, ya. Ya udah gini aja, Ibu, kalau misalnya dari emang kita untuk ini yang penting kompak, Ibu, dari semua elemen, dari pimpinan, dari atas sampai dengan tim RB ataupun tim ZI yang mengurus dari semua area itu, apalagi terutama untuk kayak SPIP, mungkin bisa diminta untuk membuat 1 kali atau 2 kali rapat melibatkan semua pimpinan dan area ya, untuk membuat namanya identifikasi pengendalian atau lingkungan pengendalian ini. Terus jadi masing-masing itu bisa memberikan masukan terkait metrik dari lingkungan pengendalian ini, Bapak Ibu. Atau mungkin nanti saya coba share kosongan kali ya, Mbak ya, kosongan dari contoh metrik, nanti tinggal diisi aja di kolom chat, biar Bapak Ibu nih dari LLDK ataupun PTN bisa maksudnya bisa membedakan ya. Saya tadi juga bingung antara yang SPI dan SPIP, masih banyak yang sama audit-audit gitu. Jadi takutnya nanti masih belum bisa membedakan antara SPI, antara yang SPI audit sama SPIP. SPIP dalam artian sistem pengendalian internal, seperti itu.
Nanti aku coba share aja yang lingkungan pengendalian ya Mbak Sif. Siap, Mbak Miftah. Terima kasih, Mbak Miftah. Jadi nanti Bapak Ibu yang masih bingung untuk SPIP dan SPI dan lingkungan pengendalian, nanti sama Mbak Miftah akan di-share model template yang bisa diikuti gitu, yang bisa. Jadi nanti bukan format baku, tapi itu bisa menjadi salah satu contoh untuk bisa diikuti, diisi gitu, supaya Bapak Ibu nggak kebingungan lagi untuk identifikasi lingkungan pengendalian ya. Baik, mungkin ada lagi dari LLDK 1, ada yang mau didiskusikan lagi? Atau dari yang lain, silahkan. Tapi ada di Kedayan juga. Baik, kalau yang lain sudah tidak ada, Mas Ozin mungkin ada masukan, Mas Ozin? Ya, mau tanya saja Mbak Syifa, Bu Efrida ini pegawai di LDIKT atau dosen DPK ya? Tadi karena sempat ada dosen DPK ya. Oh iya, betul. Bapak, saya pegawai. Oh, pegawai, oke lah. Kalau pegawai, jadi memang concern di sini. Cukup aja sih Mbak. Tapi saya baru bergabung kembali ke kantor 2 bulan ini juga, Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu, masih kekejar. Sama-sama. Ya, baik, Kakak. Silakan Bu Vina dijelaskan. Baik, mungkin ada lagi? Sambil kita menunggu Mbak Miftah. Cuman Iya. aja. Ini kalau yang di pedoman yang kami megang yang dari inspektur yang tentang SPI ini kok di kami cuma 4 tahun ya untuk pengangkatan SPI, bukan 5 tahun ya? Apa kami yang betul Bu. Benar 4 tahun ya? Soalnya kami udah bikin SK-nya 4 tahun sih, makanya kalau ada jangan-jangan ada perubahan karena ini kami ambilnya 2019 ya, ada pedoman dari inspektur itu ya. Makanya kira ada perubahan nggak 4 tahun Mbak Syifa ya? Iya, makasih koreksinya Bu. Iya, betul 4 tahun. Makasih Mbak Syifa. Iya, SPI itu memang 4 tahun, terus ada persyaratan tidak boleh sebagai pengelola keuangan ya? Iya, betul. Tapi untuk SPI LLDT ini kan karena memang belum ada payung hukum yang jelas Mbak Syifa, jadi memang agak beragam. Kalau mungkin tadi ada dosen yang masuk karena SPI sendiri, ada yang masih terdiri dari LLDT lain tuh ada yang mungkin bergabung dari dosen ya. Kalau kami sejak tahun 2018 itu sudah internal kami sendiri untuk SPI-nya, jadi memang dari staf kami, jadi nggak ada dosen lagi. Cuman mungkin beberapa LLDT masih ada yang dari dosen juga ya untuk anggotanya Mbak Syifa. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa Ibu. SPI itu sebetulnya perpanjangan tangan dari Itjen ya. Jadi untuk SPI memang lebih banyak ke audit seperti itu gitu. Dan sekarang paradigmanya harus berubah, bukan inspektorat sekarang bukan lagi yang menunggu kasus baru mereka turun, tapi seperti sekarang, jadi sudah pendampingan dari awal gitu, sehingga tidak hanya bersifat di akhir atau hanya auditnya saja atau evaluasi kalau ada kasus, tapi juga sejak awal sudah preventif dan persuasif gitu. Pendampingan ya. Iya, pendampingan sudah menjadi mitra kita, sehingga di salah satu bentuk lingkungan pengendalian itu subunsurnya ada keterlibatan aptit begitu. Sepertinya Mbak Miftah sudah membagikan contoh matriks identifikasi lingkungan pengendalian ya, yang bisa dijadikan contoh buat Bapak Ibu untuk kalau bisa dikembangkan, diisi dan dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi dan LLDIKT ya. Silakan di-download sebelum room ini ditutup gitu. Jadi di-download dulu sebelumnya ditutup, karena berapa menit lagi tadi ya? Bentar Mbak Syifa, masih di-download. Ya, mungkin 5 menit lagi roomnya ditutup otomatis.
Jadi silakan di-download dulu sebelum roomnya ditutup secara otomatis. Ya, bagian. Ya. Mungkin masukan Mbak tambahan, mungkin kalau untuk Oke, silakan, dibuat Mbak. lagi nanti kalau misalnya izin ini yang penting pemenuhan LKE dipenuhi dulu, terutama yang fakta integritas nih biasanya kadang nanya juga nih untuk izin apakah sudah ada fakta integritasnya entah di area pengawasan atau di area perubahan ya Ibu. Nanti bisa kalau untuk ZI bisa dicoba dicek dulu fakta integritasnya udah dibuat atau belum. Jadi emang perlu keterlibatan pimpinan nih pertama dalam untuk fakta integritas dan SPIP untuk di area pengawasan ini. Ya untuk dukungannya. Jadi mau nggak mau emang harus terlibat dan mungkin nanti dari jadi kepala ataupun sekretaris LEDIKTI maksudnya tidak hanya menugaskan ke masing-masing tim, tapi mereka juga terlibat dan tahu apa aja yang dari masing-masing area tersebut gitu. Jadi mungkin nanti yang LEDIKTI 1 mungkin juga bisa nanti kalau walaupun baru mungkin timnya mudah-mudahan bisa lebih dari 1 orang ya. Jadi biar bisa membantu untuk semua aspek yang lain gitu, karena selain kalau bisa sebelum bertemu dengan Itjen sudah ada pemenuhan LKE lainnya dulu lah. Nanti Itjen paling biasanya nanya inovasinya apa gitu. Jadi ketika sudah dilakukan pendampingan oleh Dikti, jadi ketemu Itjen tidak terlalu kosongan atau jangan sampai tidak mengerti sama sekali apa yang harus diisi LKE-nya seperti itu. Karena banyak yang baru emang kayak kemarin-kemarin melakukan pendampingan ada beberapa yang belum sama sekali mengisi LKE gitu kan. Karena kan ini sebenarnya kita sudah mencanakan ZI dan menetapkan 61 itu dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret. Nah itu sebenarnya emang harusnya sebenarnya kita juga di RB pun membantu dengan pendampingan sosialisasi di masing-masing area. Gitu kan. Entah di area perubahan, akuntabilitas, dan itu mengundang semua tim RB dan ZI gitu kan, sebentar sosialisasi gratifikasi, WBS, benturan kepentingan ataupun terkait tata laksana, SOP, proses bisnis seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami harapkan nanti sebelum ketemu Itjen pemenuhan LKE ini bisa dipenuhi. Nah, untuk laporan-laporan seperti gratifikasi, benturan kepentingan dan WBS ataupun pengaduan masyarakat bisa dibuat bulanan ataupun matriks seperti itu Ibu bulanannya. Mungkin itu ya Mbak Siva. Kalau misalnya inovasinya mungkin bisa dicari inovasi apa yang before after yang sebelumnya tidak dilakukan, sekarang dilakukan setelah pembangunan ZI gitu. Jadi kelihatan bedanya. Jadi inovasi itu tidak hanya sistem, tapi hal-hal kecil aja bisa termasuk inovasi kemarin gitu kan. Karena emang kita juga di ZI kesulitan terkait inovasi ini. Kita mikir juga sistem atau yang baru apa. Tapi kan sebenarnya budaya kerja yang sebelumnya misalnya masih pokoknya budaya kerja yang sebelumnya seperti itu jadi berubah setelah ada penjamunan ZI. Yang harus dilakukan berarti Iya, terima kasih Mbak Mifta. Mungkin sudah download semua ya? Karena sepertinya 1 menit lagi baru ruangannya akan ditutup secara otomatis. Jadi bagi yang masih ingin berdiskusi, kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah mendengarkan ya apa yang kita terlepas yang baru dengan aplikasi saya lihat sudah Jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua, dari Bapak Ibu dari PPN dan LEDIKTI yang sudah sampai sore ini masih standby ya, masih monitor di link Zoom ini. Sudah dari pagi kita bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu memberikan sedikit tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu di sini ya. Sehingga nanti ketika Itjen sudah hadir di tempat Bapak Ibu sudah ada progres begitu untuk LKE di zona integritasnya. Baik, jika sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan. Kami tutup room breakout ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke ruang utama.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga barangkali Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Ibu. Iya, Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Kami yakin bisa kok untuk pemenuhan LKI-nya dan inovasi-inovasinya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari LEDIKTI ada yang tembus untuk DTI-nya ya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Silakan gabung ke berikut room kali ya, live room yang ini ya. Oke, Silakan terima kasih Mbak. Izin live room. kembali ke main room saja. 16. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.